Kiwis. Kejalan-jalan emosi ini emosi aja. Aku tahu Hah? tahu deh. Jangan emosi begitu. Kadang berhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah ikhwatul kiram, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa lagi di tempat ini. Alhamdulillah dengan keadaan dan jumlah yang lumayan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan saling memotivasi satu sama yang lainnya, dan semangat selalu untuk beramal saleh, memakmurkan masjid Allah, dan bersama-sama dengan teman-teman untuk ikut andil dalam memperjuangkan agama Allah. Alhamdulillah, ikhwatul kiram, pertemuan yang lalu kita bahas berkaitan dengan masalah bahaya menjadi orang yang suka mengadu domba. Maka kali ini kita bahas berkaitan dengan dosa orang yang mendengar perkataan buruk lalu menyebarkannya. Perkataan yang buruk dilihat dari pembahasan saja, yang namanya perkataan yang buruk, omongan. Perkataan yang buruk itu memang satu, tidak layak didengar. Bahkan kalaupun didengar dapat madarat, bahkan bisa dapat dosanya. Didengar saja itu nggak baik, apalagi kalau ada orang yang dengan sengaja mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk lalu menirunya, bahkan menyebarkannya. Ini yang sangat parah. Makanya teman-teman, kalau memang di antara atau di sekeliling kita terkadang memang ada suatu istilah-istilah yang baru, entah itu dengan bahasa yang gaul atau bahkan dengan bahasa harian kita, yang mana ketika memang bahasa ini adalah yang digunakan ini adalah bahasa yang buruk, dan ketika disebarkan maka masing-masing akan mendapatkan dosanya. Bahkan orang yang menyebarkan, bahkan orang yang memunculkan istilah tersebut, jikalau istilah itu buruk, bahkan jelek, apalagi kotor, bahkan misuk, maka setiap orang yang meniru ucapannya, menyebarkan ke satu sama yang lain, maka dosanya itu kembali kepada dirinya. Jadi dia panen dosa. Makanya kita diingatkan oleh Muhammad dan Rasulnya, kita usahakan memang ngomong itu ngomong yang baik. Kalau perlu kita memunculkan suatu istilah, omongan itu memang omongan-omongan yang bisa ditiru oleh teman-teman, bisa disebarkan oleh teman-teman, tapi dalam bentuk kebaikan. Jangan sampai kita menyebarkan, apalagi ikut-ikutan ada suatu istilah yang baru. Apalagi di kalangan teman-teman biasanya kalau ngomongnya itu ada tambahan ini itu dan sebagainya, ada tambahan-tambahannya. Kalau misalkan kita ikut-ikutan, kita dapat dosanya. Dan kalau kita menyebarkannya, apalagi ngajari liyane, itu tambah dosanya double. Maka akan kembali kepada diri kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan contoh yang buruk, maka setiap orang yang meniru perbuatannya, mempraktekkannya, bahkan menyebarkannya, dosanya itu kembali kepada dirinya. Jadi sektor dosa kepada dirinya, ini bahayanya. Makanya kita hati-hati, jaga omongan kita. Pokoknya nggak usah malu-malu, tak mulia nih, kon-kon ngomong ini, kasih ditiru. Kalau memang dilihat itu bahasanya kurang bagus, kurang layak, nggak usah ditiru. Apalagi omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan yang misuh-misuh, itu jelas
Dan saya yakin kita pun paham, kita ngerti, dan kalian sampai juga ngerti bahwa sing apik ku sing ngendi, sing elek ya ngendi. Makanya ada omongan-omongan kalau sampai ngerti iki elek iki. Ojo malah ditiru. Ojo ngono kata seru. Meskipun ini kelihatan seru, ojo ditiru. Kata asik lho, liyane lu melu-melu ngomong gini. Ojo ditiru elek itu. Sekalipun itu seru bahkan diucapkan oleh banyak teman, jangan diikuti. Kalau kita ikut-ikutan, meskipun sekedar ikut-ikutan, dia dapat dosanya. Terutama yang mencetuskan itu tadi. Yang pertama kali, maka dia yang paling dapat banyak dosanya. Makanya kita hati-hati. Pokoknya omongan itu luar biasa gampang. Kita kepleset, kita keliru, kita salah, bahkan kita sengaja, itu gampang. Melalui lisan omongan itu sangat gampang. Di situ langsung nyeplos miso, itu gampang. Tapi hati-hati. Kalau kita nggak mampu mengendalikan, hati-hati, sing salah, sing rugi sampean. Coba kalau misalkan sampean responnya, respeknya apalagi. Kalau sampean biasa ngomong elek, ketika ada sesuatu yang dadakan, secara tiba-tiba kesandung. Kalau misalkan lisan sampean omongan sampean biasanya api, insya Allah yang misal kesandung bukan cepet ngomong innalillah, jadi ngomongnya api. Tapi betul ya pada dasarnya ada anak sing cici-cici ngomong sama so pinter-pinter kewan. Sing disalahkan kewan. Bagus iki rek sing liyane kabeh kena. Padahal dek dhewe cepet iki enggak baik. Dan sakno hewane, wong kewane gak apa-apa disebut-sebut gitu kan. Tapi pas aja ini enggak baik. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang secara tiba-tiba berupa kebahagiaan, kesenangan, tapi kalau kita tidak membiasakan omongan yang baik, khawatirnya tanpa kontrol secara tiba-tiba memang suatu kebiasaan keceplosan, sehingga nggak peduli siapa yang kita ajak omong. Kadang teman kita ngagetin, dikageti teman kita. Mungkin kalau antara teman mungkin ada nggak seberapa gubris, tapi kalau misalkan khawatirnya ketika ngomong sama bapak ibunya, ketika ngomong sama orang tua atau bapak-bapak yang sepuh-sepuh, apa boleh kaget, apa boleh secara tiba-tiba, masa secara spontan ngomong sama bapak ibu langsung dipisui, wah ya nggak cocok, nggak layak. Makanya bahaya, hati-hati. Jangan dibiasakan ngomong-ngomong yang kotor, apalagi mencetuskan suatu istilah-istilah yang baru dengan bahasa yang gaul dan yang sebagainya. Tapi kalau ini adalah omongan yang buruk, yang jelek, maka yang salah, yang rugi itu yang awal tadi. Siapapun yang pertama yang mencetuskan, kalau setiap daerah kan mungkin ada omongan kotor, omongan jorok masing-masing. Terkadang anak-anak itu kadang memang ada punya istilah sendiri-sendiri, istilah sing rusuh, sing jero-jero, dan itu punya. Dan siapa yang memulai, dia yang paling banyak dosanya. Semakin banyak orang yang mengikuti, apalagi geng-geng, kelompok-kelompok, gumbul-gumbulan, ngomongannya semuanya kabeh, yang memulai dia yang paling banyak dosanya. Makanya kalau kita memang mengetahui, kita harus hati-hati. Masa sih nggak layak, bahkan nggak sopan, nggak bagus. Masa iki lho, arek iki ketelah remaja masjid. Gabung orang macam masjid, kata gabung macam masjid itu bagus, tapi gak kok ini omongannya. Artinya apa? Tidak mencerminkan. Mestinya remaja masjid itu memang suasana lingkungannya itu baik. Kalau misalkan dilihat kok ada anak remaja masjid yang semestinya lingkungan dengan adanya pengajian, kemudian suasana masjid itu memang malah justru membuat dirinya baik, kok malah yang keluar itu adalah keburukan, ngomongin elek-elek, apalagi miso-miso, itu tidak mencerminkan, bahkan memperburuk nama-nama ke masjid itu tadi. Mosok arek-arek masjid itu ngoyo ngene iki, arek masjid mosok mendem-mendem, arek masjid mosok joget-joget, arek masjid mosok dangdutan nang masjid, itu cocok. Artinya apa? Kalau memang ada istilah-istilah atau memang kita di tempat yang baik, ketika kita melakukan keburukan atau bahkan kejelekan, maka itu nggak layak untuk kita lakukan. Dan ini menjadi salah satu sarana buat kita ini loh, bahwa ketika kita memang ngumpul di tempat yang baik, itu Allah berusaha menjaga kita supaya kita berada pada posisi orang yang baik. Kalau kita melakukan keburukan, kesalahan, bahkan itu sekedar omongan, kita diingatkan, elingo, lingkungan itu api, elingo, lingkunganmu orang-orang masjid, orang-orang yang ngerti, pokoknya orang-orang yang baik. Masa sih kamu lingkunganmu seperti itu, masa ngomongmu seperti ini? Gak cocok.
Umumnya mesut jangan, terutama anak-anak muda ya harus dijogo, harus sampean kendalikan. Kalau sampean pokok asal ceplas-ceplos biasa arek nemu nggak peduli, pokoknya nggak mesut nggak marah-marah nemu. Arek kayak iki ngono kuwi, bahkan arek sekolah, nggak jangan kan sing gede-gede SMA SMP, sing SD pun kadang sing TK mesut yo puase ya. Iso sing ngajari Aku. Deh. dan di sekolah saya yakin tidak ada guru pun yang mengajarkan ayo papan tulis anak-anak saya ajarkan berarti pelajaran adab di sekolah ada pelajaran adab nggak? etika diajari etika nggak di sekolah? Ngajari apalagi guru untuk pelajaran yang seperti itu nggak mungkin gurunya saya ajarkan pokoknya ini omongan-omongan yang bagus luar biasa kalau kasar tapi kalau digunakan nggak masalah ini meso yang pertama ini nggak usah diajari pokoknya meso yang seperti ini nadanya seperti ini kayak belajar maca Quran, belajar maca tajwid atau maca huruf. Pokoknya pelafalan itu harus fasih. Kalau nggak fasih itu berarti mesonya kurang mantap. Nggak mungkin diajari seperti itu. Nggak mungkin karena yakin bahwa itu adalah hal yang buruk, elek. Maka sesuatu yang buruk tanpa diajari manusia itu wis pinter dhewe. Makanya kita diingatkan hati-hati. Dijogo omongan dijaga lisan kita jangan sangger juga meskipun beranggapan bilang lambe-lambe kudu iya tapi yo sakno yang tercemar itu enggak cuma sing pelakune lama-kelamaan orang-orang di sekitarnya pun ikut kena keluarganya apalagi keluarganya dikenal loh keluarga bapak iki apa menit ketemu orang tokoh apalagi tokoh masyarakat apalagi kelihatan bapak ibu wis pernah haji wis tahu umroh misalnya tapi kok anak itu yang ini jelek akhirnya kena buruknya dampak buruknya kepada orang tuanya kepada orang-orang di sekitarnya atau bahkan komunitas yang dia ikuti masa sih arah masjid kayak gini nggak mungkin tapi memang pernah terjadi makanya kita diingatkan bahaya dosa terutama bagi orang yang mendengarkan perkataan yang buruk apalagi menyebarkannya mendengarkan saja itu sudah buruk dosa mendengarkan saja itu sudah dosa apalagi ikut-ikutan terus melu-melu disebar ke sisan terus ngajari sisan tambah dosa double makanya Nabi SAW mengingatkan barang siapa yang pernah atau apalagi mendengarkan perkataan yang buruk lalu dia menyebarkannya maka dosanya sama dengan orang yang memulainya pertama kali. Wis dapat dosa semua. Satu yang ngajari apalagi cuma satu istilah tinggal diping setiap orang yang ngikuti itu siapa. Tinggal yang mengikuti tadi ngajari siapa saja. Kemudian dalam sehari itu ngomongnya berapa kali. Wis panen dosa. Ini kalau memang ucapannya dosa. Tapi sebaliknya, kalau memang yang diajarkan itu adalah istilah-istilah yang baik sampai ngajari omongan yang apik, banyak teman-teman yang mengikuti. Sebaliknya, sampai malah justru dapat pahala yang banyak sampai ngajari dia. Ayo rek, usahakan biasakan salam, ayo biasakan mengucapkan kalimat tasbih, takbir, apalagi mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ngajari dia nih. Kebaikan yang diajarkan ini akan senantiasa membuahkan, mendapatkan pahala mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Sampai ngajari sithik-sithik, ayo tak ajar, diajari bahasa-bahasa istilah-istilah yang baik. Setiap istilah-istilah yang baik yang diajarkan, maka ini akan membuahkan hasil dapat pahala yang lebih banyak. Ini kalau kebaikan atau memang ucapan-ucapan yang baik. Tapi yang diingatkan oleh Rasulullah hati-hati. Karena banyak orang yang kemudian lebih cenderung seneng ngomong elek dibandingkan ngomong yang baik. Terutama dari kalangan anak muda. Arek-arek enom yang ngomong iku sing api-api, iku wis enggak cocok olah-olah arek enom ngomongnya api. Engko arek enom ngomongin kalimat-kalimat thayyibah, alim-alim. Seolah-olah gak cocok arek enom mesti liar, kudu liar, arek enom kudu liar. Orang kudu ngomongnya sak karepe dhewe, kalau perlu tanpa sopan santun, kalau perlu ngomongnya sembarangan. Itu anak muda, wis tanpa halangan gak usah boso atau bahkan walaupun ngomong itu tidak terkontrol, mesu sak enake dhewe, iku arek enom.
Dan anak muda zaman sekarang banyak yang seperti itu, bahaya. Makanya perkataan keji, perkataan kotor, ini zaman sekarang itu seolah-olah hal yang biasa. Bagaimana tidak sampai ketemu nang dindi di sekeliling ketemu kak konco-koncone situ-situ apa meso. Gua nonton TV, yo ono meso sisa. Sampai ndelok buka HP nang YouTube engko sampai ndelok apa wae yo ono meso. Nah, di wis meso yo ono. Dan lama-kelamaan ketika semua orang merasa bahwa meso itu dilakukan oleh semua orang, akhirnya merasa bahwa meso itu gak apa-apa. Burung meso ini wis wajar, biasa meso yang biasa, tapi nggak sadar itu dosa. Tapi karena banyak yang melakukan, kuliahnya meso, bahkan artis pun wakas yang meso, itu biasa. Akhirnya bos biasa, itu wajar, menunggu. Seolah-olah perkataan kotor itu nggak dianggap risih. Bahkan orang itu tidak merasa kok gini. Seolah nggak ada rasa risih sedikit pun kok meso. Bahkan tidak ada pengingkaran, ini bahayanya. Khawatirnya lama-kelamaan orang yang meso di mana-mana pun akhirnya tidak merasa terganggu. Terus biasa, orang begini. Kalau sing luwih mantap sisan, begini gini. Akhirnya biasa. Dan ini yang sangat berbahaya. Entah itu meso dengan beraneka ragam, dan tiap daerah itu punya meso perkataan kotor masing-masing. Entah itu dalam bentuk bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia, tetap yang jenenge meso. Yang meso nggak baik diucapkan, nggak bagus untuk diomongkan, apalagi di hadapan ngajari arek-arek sing ciri-ciri adik-adik, nggak baik. Ngajari adik itu meso, aduh, melu pesulisan. Gak baik akhirnya apa lama kelamaan juga adik-adik yang meru sisan meso akhirnya pelampiasan kepada yang lain, kepada teman-teman yang meso, dan ini gak layak. Maksud sampai ketemu orang cilik guyonan sampai aja meskipun kelihatan lucu guyon nih, tapi itu gak layak. Maksud orang cilik meso mantep ini gak layak. Tapi seperti itulah keadaan zaman sekarang. Makanya kita diingatkan sadar bahwa hati-hati itu dosa, dan jangan sampai kemudian ikut-ikutan, apalagi melu-melu membiasakan. Jangan. Kalau misalkan sampai kadang-kadang melakukannya, harus mulai saat ini pokoknya dikurangi. Ojo sampai mesum, diganti sing istighfar, astagfirullah. Ganti ya sing kalimat-kalimat yang baik. Misalnya koncoan lain, begitu baik ini gua. Enggak apa-apa, sampai ajari kalau perlu liyane. Jadi cek besok-besok sampai wah bisa ahli wis tobat iki mualaf ini. Oh hati-hati. Ya enggak apa-apa. Tapi itu perjuangan memang. Tapi kalau sampai wis tetep ngalah wis gak enak wis ilang wis kaku yang misalnya maca-maca istighfar ngono. Justru enak yang misalnya ngomong-ngomong sing besok-besok semua elek-elek. Maka harus dibiasakan. Kalau enggak selama kelamaan secara spontan itu tadi keceplosannya ya kok sing disebut ya omongan sing elek-elek, miso, omongan yang kotor-kotor dan yang sebagainya. Dan ini yang sangat berbahaya. Makanya ucapan-ucapan yang kotor ini memang tidak layak untuk didengar. Bahkan sampai sendiri pun insya Allah bisa mengerti. Sampai ketika mendengarkan orang bercerita, ketemu dengan teman-teman sing senengane miso, sampai mungkin ada perasaan kok gini, ada risih, nggak cocok, miso. Tapi alhamdulillah masih ada perasaan nggak cocok, nggak setuju. Kenapa kok banyak teman-teman yang miso? Khawatirnya lama-kelamaan sampai itu merasa ikut-ikutan, akhirnya menerima, seolah-olah tidak ada rasa jijik, tidak ada rasa mengingkari. Akhirnya seolah-olah ketika ada teman-teman yang melakukan itu, ya wis akan membiasakan sampai tidak ada pengingkaran yang berbahaya. Makanya kalau ada perkataan kotor itu memang tidak layak untuk didengar, apalagi sampai disebarkan, diajarkan kepada yang lain. Jangan. Ini enggak boleh. Ingatkan istighfar apa malah dipisui meneh. Maka ketika sampai berusaha menjadi baik, maka memang harus perjuangan. Sampai itu harus benar-benar bersabar, ngajari liyane. Mungkin sampai sing sudah berubah terus berusaha untuk istighfar, koncone tambah misui. Sampai kok ojo malah gampang-gampang emosi, diajak temenan kok ngomong sing ngapung malah besok sisa suwe umat meneh. Tetap harus berusaha untuk menahan kalau memang kita ingin mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Paling tidak kita mulai dari diri kita masing-masing, kita pahamkan. Pokoknya mulai dari saat ini usahakan. Meskipun teman-teman banyak yang melakukan seperti itu, jangan sampai diikuti. Ojo ditiru.
wah enak gimana, pokoknya gak usah gimana, pokoknya gimana ngomong tuh diusahakan jangan diimbui ditambahi dengan miso-miso, apalagi dengan perkataan-perkataan yang kotor. Kalau sampai sudah terbiasa, insya Allah gampang. Tapi bagi orang-orang atau teman-teman yang biasa miso memang akan berat ketika memang ingin menghentikannya. Makanya kita usahakan, kita mulai, kita pahamkan, pokoknya itu nggak baik. Kita ngerti itu nggak baik, jangan diikuti. Tapi ya sampai harus berusaha untuk menerima. Ada nasihat, ada peringatan dari teman-teman, ojo ngono kumiso, omongan ojo elek, menengok, ojo kasar-kasar, ngomong itu jangan seperti itu. Istighfar, tetap dirikno, sing dielingno, ya ojo ngamuk-ngamuk. Sampai sing salah kok, sampai sing memang mau berbuat ngono kuwi, sing miso-miso, sing berkata kotor, usahakan ya diterima. Jangan malah sekarang pusing tambah miso, mereka malah tambah dadi kesurupan. Nah, ya harus diterima. Kalau memang berbuat salah harus resiko menerima. Karena banyak orang zaman sekarang itu ketika melakukan kesalahan itu enggak mau diingatkan, bahkan ngeyel, bantah, arep udah mau pulang bilang banyak, ayo bantah, ngeyel dan sebagainya. Nah, ini berbahaya. Makanya kita ingatkan, kita pahamkan, ayo jangan kemudian mendengarkan, apalagi membiasakan mendengarkan perkataan-perkataan yang kotor, entah itu melihat televisi atau melalui HP. Kalau memang sampai menonton video atau melihat cuplikan atau konten-konten, usahakan ya jangan mendengarkan konten-konten yang menunggui. Dan banyak orang membuat konten-konten sekarang itu nggak peduli ngomongnya bagaimana, sementing seru, sementing banyak penonton, akhirnya disebarkan. Maka kalau dari pihak kita sendiri yang menonton itu tidak selektif, kemudian senang mendengarkan yang seperti itu, khawatirnya ya wes kita menganggapnya biasa, wajar, meso itu biasa. Ini yang nggak boleh. Makanya hati-hati, jangan biasakan mendengarkan yang seperti itu. Bahkan kalau perlu jangan dibiasakan, jangan mengikuti. Apa? Kemudian kita bahas di sini ada sebuah pembahasan di sini berkaitan dengan orang yang menjadi pengumpat, tahu pengumpat? Orang yang mengumpat. Orang yang mengumpat ini memang hampir mirip, hampir sama dengan orang yang berkata-kata kasar, berkata-kata kotor kepada orang lain, mengumpat orang lain, dipisui, dijelek-jelekkan, pokoknya dicaci maki, diumpat dengan umpatan-umpatan yang kasar. Ini. Makanya bahkan sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, janganlah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. Satu, orang yang tergesa-gesa itu nggak baik. Kita dianjurkan untuk berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, pokoknya nyantai, ojo kesusu. Semua sing kesusu itu biasanya hasilnya nggak baik, nggak sempurna, bahkan banyak kurangnya. Sampai yang budal kesusu, budal sekolah kesusu, itu memang mungkin bisa tepat waktu, tapi banyak kendala. Entah itu akhirnya budal ngawur, bahkan bisa jadi ada kecelakaan dan yang sebagainya, atau bahkan ada insiden-insiden yang lainnya. Kalaupun sampai di tempat tujuan, sampai kelas, sampai sekolahan, sampai tempat kerja, terkadang memang ada barang-barang yang tertinggal. Kari, ya apa aku mau kesusu wis kawanan nih, siap-siap pokoknya mau gaspol budal gaspol, akhirnya sampai tempat itu nggak baik. Jangankan melakukan pekerjaan, bahkan ketika kita melakukan ibadah sekalipun, kita diingatkan oleh Rasulullah, alaikum bisakinah wal waqar. Pokoknya usahakan kalau memang ingin berangkat ke masjid itu jangan tergesa-gesa. Kalau aku khawatir aku telat, aku pengen sholat berjamaah nggak telat. Kalau memang pengen nggak telat ya usahakan ya sebelum waktunya harus siap-siap. Jangan sampai kemudian dilupa sekolah atau mana sekolah wis ketok wis krungu ngomong, orang payu enggak sekarang ngomong, terus wander lagi yang bahaya kesusu. Iya kalau
Belum lagi sih nggak pakai sepeda motor, dari rumah melayu sisa sampai masjid pun gos sampai dan itu membuat sholat itu nggak bisa khusyuk. Masuk sampai sujud, sampai masuk takbir langsung baru takbir. Terus ambulan itu cek suwe, cek mengkis ngono ya. Akhirnya nggak bisa khusyuk. Sholatnya sujud menggos meringetan terumus ngono. Bahkan bisa jadi sampai salam pun ujung menggos. Makanya ketergesaan itu memang nggak bagus. Makanya kalau kita melakukan pekerjaan apapun yang kesusu itu juga nggak baik, nggak sempurna. Sampai punya pekerjaan, kemudian diusahakan memang ada diberikan waktu, pokoknya dalam sekian waktu harus diusahakan diselesaikan. Kalau sampai kesusu, aku isi sok, apalagi kok menunda-nunda, ada tugas nggak dikerjakan, terus gampang, diundur, akhirnya pas wayai setoran, deadline-nya sudah tiba, kemudian terus gerapian, cepet-cepet, aduh, pokoknya itu gue terus itu, akhirnya nggak bisa mikirin, nggak bisa fokus. Makanya ketergesaan itu memang nggak bagus. Al-ajalatu minasyaiton. Makanya Nabi SAW mengatakan ketergesaan itu datangnya dari setan. Setan itu gampang menggelincirkan kita. Banyak kesalahan ketika tergesa-gesa, kemudian mungkin banyak kekurangan, nggak sempurna. Makanya kita diingatkan jangan tergesa-gesa dalam melakukan apapun. Usahakan dimatangkan dengan baik. Bahkan kita pelajaran, apalagi saat ulangan, saat ujian, terutama yang masih sekolah. Sing sekolah masih berapa? Dua. Atau kan yang dulu yang pernah sekolah itu memang diingatkan, ayo kalau ini masih waktunya masih suwe, gak usah kesusu. Sampai dikerjakan, dilihat baik-baik soalnya, pokoknya dikerjakan, waktunya masih lama. Tapi enggak banyak anak-anak udah nabung, enggak boleh. Apa mana cuma pilih, apalagi cuma pilihan ganda, sekarang ngitung benih gaul. Enggak ada tuh, belum ngitung benih A B C, nggak kali centang mau sembarang, enggak boleh. Diingatkan sama pengawasnya, nggak usah tergesa-gesa, waktunya masih banyak. Mosok lagi 5 menit, 10 menit sudah selesai pak. Kesempatan waktu ini 2 jam wis. Artinya apa? Diusahakan jangan tergesa-gesa. Usaha apa? Untuk melihat mengerjakan tugas itu dengan baik, dengan sempurna, dibaca dengan teliti. Kalaupun sudah selesai, biasanya pengawas pun gurunya mengingatkan, coba dilihat lagi, dikoreksi. Bisa jadi ada yang salah, ayo diperbaiki. Masih seperti itu, diingatkan, nggak usah tergesa-gesa supaya apa? Nanti hasilnya memang sempurna. Sekalipun yang siswa-siswanya anak-anaknya menganggap ini gampang kok pak, gampang dari segi apanya? Iya nang rampung dicentangi kabeh. Tapi hasilnya gimana? Ya nggak tahu. Bisa jadi memang ngawur, kalaupun bisa jadi memang nggak sempurna, kecuali yang cerdas. Tapi tetap ada batas waktunya. Makanya nggak baik kemudian tergesa-gesa itu. Makanya biasanya ketergesaan ini muncul dikarenakan satu, waktunya memang mepet, pengen dan nyampe, pengen dan selesai. 2, dia mengundur-undur tugas, diundur-undur. Kuai sampai suwe, lama, akhirnya gampang barang sesuanya langsung disusul. Ini efeknya. Makanya supaya kita tidak tergesa-gesa, maka diusahakan jauh-jauh hari, kalaupun diselesaikan. Persiapannya itu memang sudah dipersiapkan dengan baik supaya apa? Tidak muncul ketergesaan dan insya Allah hasilnya pun akan baik. Sampai mendapatkan tugas apapun, entah itu skripsi atau penulisan apapun, atau dari kantor, dari tempat kerja, ketika sampai kesusu ya nggak sempurna, hasilnya pun kurang bagus. Makanya kita diingatkan, dan kembali di sini sahabat Ali itu mengingatkan, janganlah kalian menjadi orang yang suka tergesa-gesa. Yang kedua, jangan menjadi orang yang suka membuka aib dan menjadi tukang fitnah. Ini tidak membuka aib orang lain. Dan saya yakin masing-masing orang itu punya aib sendiri-sendiri yang gak mau diketahui oleh orang lain. Maka kalau misalkan ada di antara kita yang memang ngerti, ternyata temanku itu kayak gini, sampai ngerti aib orang lain,
sampai bilang, oh, ternyata sampai seperti dia, sampai ngomong, jangan kemudian sampai ngerti, oh ternyata wong ini, sampai cerita lagi nih. Ini yang bahaya. Khawatirnya aib ini memang adalah aib yang besar dan ini bisa menimbulkan rasa malu. Yang namanya aib itu memang harus ditutupi. Seolah-olah memang seperti aurat. Aurat itu mesti harus ditutupi. Kalaupun ditampakkan itu malah mempermalukan. Itu nggak bagus. Makanya kalau memang kita diberikan peluang, apalagi kita memang pernah mengetahui aib seseorang, jangan disebarkan. Kita tanya, loh, Mas, loh, Mbak, loh, Pak, sampai kok ini? Aku tahu ngerti sampai pas aku menang perjalanan ini, sampai kayak mampir tukunan tempat iki. Mungkin tempat ini memang dikenal dengan tempat-tempat yang jelek. Mampir nang warung iki, itu biasa warung rondo, warung. Oke, warung apalagi sekarang kan banyak warkop, kemudian dodolan yang biasa bengi-bengi semua ayu akeh. Malam-malam pokoknya jam malam banyak. Oh, kalau dulu sih di Gading Wajar harus diobrak, yang pindah namanya. Gading Wajar nggak ada sekarang. Diobrak pindah ke tempat yang lain. Tapi misalnya kok sampai ngerti temen, aku tahu ngerti awak mau di sini. Aku mau pas budal rono ngerti aku mau lewat buka itu. Iki beneran sampai aku nak sampai nang ngomong gitu. Misalnya punya kebiasaan seperti itu, apalagi sampai ngerti memergoki misalnya, ngonangi kanca sampean ngelakoni perbuatan sing elek. Dan ini bisa jadi menjadi aib. Boh iku memang melakukan sing rokok, sing mendem, apalagi obat-obatan, ya sampai ini no. Dia tuh sampai ngene iki. Misalnya dia kalau memang dia nggak mau berhenti, dia tinggal dilaporkan, tapi tetap jangan disebarkan. Apalagi aib itu memang sangat berbahaya. Orang itu masing-masing punya rahasia, dan rahasia ini memang mustahil dan sangat menyakitkan ketika diungkapkan. Yang namanya aurat itu memang harus ditutupi. Kalau ditampakkan, diperlihatkan, itu memang sangat mempermalukan. Dan kalaupun orang kok merasa tidak malu ditampakkan auratnya, biasanya menggendeng. Didelokno kak gawe katok kak kelambenan misalnya ditutup-tutup liyane kan duwe isin, itu biasanya orang nggak waras. Artinya apa? Itu adalah aurat, semestinya itu ditutupi. Sama aib juga, kalau aibnya itu ditampakkan, itu berarti orang itu merasa ia adalah rasa malu yang luar biasa. Makanya diingatkan, jangan suka menjadi orang yang membuka aib orang lain, apalagi mencari-cari kekurangan aib seseorang, golek-golek. Pokoknya kira-kira apalagi aku kata Pak sebenarnya karo orang ini, akhirnya diselidiki itu golek itu kira-kira kekurangannya apa aib aku nanti bakalan tak sebarkan nama dia. Jangan, ini tak baik. Makanya bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, tuba liman sabalahu aibuhu an ayubin nas. Sangat beruntung orang-orang yang tersibukkan dirinya dengan aibnya sendiri sehingga dia tidak mampu, tidak ada kesempatan untuk mempedulikan aib orang lain. Makanya kita masing-masing punya aib sendiri-sendiri. Wes gak usah ngopenin, gak usah gagas aib liyane. Pokoknya aib kita ini bagaimana caranya kita sembunyikan, kita tutupi. Maka jangan kemudian malah sibuk golek aib orang lain, sibuk mencari kekurangan orang lain. Jangan, kekurangan kita itu banyak. Makanya tersibukkanlah diri kita dengan diri kita sendiri. Jangan sibuk dengan orang lain. Akhirnya lupa bahwa diri kita punya kekurangan dan aib tersendiri. Makanya ini berbahaya. Dan yang terakhir kita diingatkan, jangan menjadi tukang fitnah. Ini juga bahaya. Obor-obor sana sini, manas-manasi liyane, menyebarkan fitnah. Makanya bahaya fitnah itu maka disebutkan dalam sebuah istilah al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena apa? Sangat menyakitkan. Orang-orang menjadi tukang fitnah, nggak peduli dengan satu sama yang lainnya, mengadu domba satu sama yang lain, membuat fitnah, menyebarkan sana sini, muruahnya hilang, bahkan bisa jadi harta orang lain itu sampai hilang, orang itu bisa masuk penjara dikarenakan apa? Menyebarkan fitnah. Orang baik pun bisa menjadi buruk keadaannya dikarenakan disebarkan fitnah. Fitnahnya sangat besar. Bahkan Nabi SAW itu pernah mendapatkan fitnah yang sangat besar di saat istrinya sendiri itu difitnah melakukan perbuatan
perbuatan zina. Jadi ada kejadian yang sangat besar. Singkat cerita itu dikenal dengan kisah hadisul ifki, itu cerita bohong. Yang mana ringkasnya Aisyah ini difitnah melakukan perbuatan zina dengan salah seorang sahabat yang mengantarkan perjalanan dirinya. Sampai-sampai fitnah ini menyebar ke seluruh Madinah. Bahkan Rasulullah pun mendapatkan rasa sakit yang luar biasa. Kenapa? Karena di saat itu ketika Rasulullah ingin memastikan, Nabi kan biasanya kalau memang memastikan ini benar atau tidak, jadi tinggal menunggu wahyu dari Allah. Allah yang memastikan karena Allah zat yang maha tahu. Dan ke saat itu juga ketika fitnah tersebar kemana-mana, banyak sahabat yang termakan fitnah ini diomongkan, ternyata Aisyah itu ternyata melakukan perbuatan zina dengan sahabat ini, menyebar kemana-mana. Dan Rasulullah kelasnya Nabi itu termakan dengan fitnah itu, sampai akhirnya menyingkiri Aisyah, tidak mau tidur dengannya, bahkan pindah, pokoknya nggak satu kamar, bahkan sampai istilahnya itu yang pisah ranjang. Dan sampai menangis, kemudian Aisyah balik kepada keluarga aslinya. Pokoknya dramanya itu luar biasa. Sampai akhirnya Nabi itu menunggu wahyu dari Allah, pemberian dari Allah, pemberitahuan dari Allah, ternyata nggak turun-turun. Sampai jangka waktu selama sebulan tersebar. Bagaimana Rasulullah itu tidak kemudian termakan dengan jangka waktu yang lama, fitnahnya semakin kuat, ternyata tidak turun-turun wahyu. Dan Rasulullah akhirnya, waduh, jangan-jangan benar ini apa yang diomongkan orang, sampai seperti itu. Sampai akhirnya dengan waktu yang begitu lama, sampai berpisah, sampai pokoknya istilahnya pokoknya dari kedua belah pihak antara Nabi dengan istrinya itu sampai tangis-tangisan. Itu kelasnya Nabi. Sampai akhirnya nanti kemudian turun wahyu disebutkan dalam surat An-Nur. Nanti kemudian Allah memberitahukan bahwa itu adalah cuma sebuah fitnah yang dibuat-buat oleh seseorang. Baru lego plong Nabi. Maka di saat itulah Nabi kemudian memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan, yang menyebarkan fitnah itu. Itu kelasnya Nabi. Artinya apa? Fitnah itu pengaruhnya itu dampaknya sangat besar. Gak peduli siapapun kelasnya, itu bisa saja termakan oleh fitnah ini. Makanya kalau fitnah ini tidak dihentikan, bahayanya memang akan menghancurkan kedua belah pihak, entah itu menghancurkan rumah tangga atau hubungan orang lain. Makanya istilah muncul orang ketiga itu berbahaya. Orang ketiga itu berbahaya. Orang yang biasanya harus akur sesama sahabat, gelap pisah dikarenakan ada satu orang yang muncul. Orang senang-senang harus pacaran, gelap gara-gara orang berkebutan orang. Bahkan sing wis rabi kadang gelut karena ada orang yang ketiga, selingkuh dan sebagainya. Bahaya. Makanya dengan adanya fitnah ini kita diingatkan hati-hati. Pengaruh fitnah bahkan bahayanya itu bisa lebih menyakitkan dibanding dengan pembunuhan. Makanya inilah bahaya dari orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Makanya yang terakhir pernah diingatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa apabila ada di antara kalian ingin mengungkap nyebut-nyebut aib orang lain, usahakan berpikirlah dengan aibnya sendiri. Pokoknya saat durungin nyebut mengungkap aib orang lain, paling tidak mikir bahwa kita itu punya aib sendiri. Supaya apa? Enggak jadi menyebarkan apalagi mengungkap aib-aib tersebut. Maka ini nasihat dari sahabat-sahabat yang mengingatkan supaya kita berusaha untuk menjaga lisan kita, terutama untuk berhati-hati bahwa masing-masing kita itu punya aib yang harus kita tutupi dengan baik. Jangan sampai kita tersibukkan dengan aib orang lain, akhirnya lupa dengan aib dan kekurangan kita sendiri, akhirnya kita malah justru terjerumus banyak perbuatan dosa, bahkan bisa menyebabkan